Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul analisis sentimen terhadap kontroversi kebijakan PPN 12% di media sosial TikTok. Adapun anggota timnya yang ada Dengan saya Muhammad Arif Afandi dengan NIM akhir 181. saya Rohinjina Ramadhani dengan NIM akhir 167. Dan saya Muhammad bin Ilham dengan NIM 2403 155 4005. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama mengumpulkan dan menganalisis komentar TikTok terkait kebijakan PPN 12%, yang kedua menerapkan metode TF-IDF untuk mengidentifikasi dan menentukan kata yang memiliki bobot penting dalam kumpulan komentar pengguna, dan yang ketiga itu mengelompokkan sentimen komentar ke dalam kategori positif, negatif, dan netral menggunakan algoritma naive Bayes. Dan yang keempat itu mendapatkan gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan PPN 12% berdasarkan hasil sentimen. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan implementasi dari kode yang kami gunakan untuk menjelaskan proses yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari pengambilan data atau scraping, yang kedua penyimpanan dataset, pembersihan teks sehingga tahap akhir yaitu pre-processing. Yang pertama instalasi dan inisialisasi. Sorry, terpotong ya. Oke. Yang pertama kita masuk ke tahap pre-processing, yang di mana yang pertama itu kita menginstalasi dan inisialisasi library yang kita gunakan. Jadi di sini kita akan menginstal library yang diperlukan, terutama library Amplify Client untuk scraping dan library pendukung preprocessing teks seperti Rawi, NLK, serta modul tambahan seperti Moji, Reject, dan TGDM. Untuk kodenya seperti yang ada di PPT. Untuk selanjutnya itu mengambil data komen TikTok atau scraping. Nah, pada tahap ini data komentar TikTok diambil menggunakan API Amplify yang dimana menggunakan API client milik kita sendiri sesuai dengan API yang akun yang kita daftarkan. Nah, API ini dimasukkan untuk mengakses aktor TikTok comment scraper. Nah, untuk kodenya sendiri itu bisa dilihat. Untuk komen purpose itu kita akan mengambil 1000 komentar. Nah, dan maksimal nilainya itu ada 5. Kemudian kita memasukkan link TikTok. Selanjutnya kita run client menggunakan API. Setelah itu ketika kita run maka komentar TikTok akan terscraping. Yang ketiga itu konversi hasil scraping ke data frame. Nah, jadi data yang diperoleh dari Amplify dimasukkan ke dalam pandas.data frame agar mudah untuk dianalisis apakah scraping kita berhasil atau tidak. Untuk implementasi kodenya itu seperti yang ada di PPT. Dan yang selanjutnya itu menyimpan dataset ke file Excel. Nah, jadi proses ini berguna untuk menganalisis hasil scraping lebih lanjut, seperti melihat jumlah komen yang kita scraping, dan kemudian hasil data yang sudah kita scraping akan disimpan ke dalam file dengan nama file tiktokcomment.xlsx. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahap pre-processing. Nah, apa itu pre-processing? Jadi pre-processing ini adalah sebuah langkah pertama yang dilakukan saat kita ingin menganalisis teks. Nah, tujuan dari langkah ini adalah kita mau mempersiapkan data agar
bisa diproses oleh komputer atau model. Nah, pada komentatif tentang PPN 12% itu, kita akan melakukan beberapa langkah processing. Nah, setiap langkah dilakukan secara berurutan agar data menjadi bersih dan siap dipakai. Oke, mau satu yaitu pembersihan teks atau text cleaning. Nah, untuk tahap pertama dari fitur engineering adalah kita mau mengubah komentar mentahnya itu menjadi teks yang lebih bersih. Nah, seperti contohnya codingnya seperti ini. Next. Kemudian yang kedua yaitu membuat slang dictionary. Jadi tugasnya kita yaitu membuat kamus yang berisi pasangan baku maupun yang tidak baku. Nah, untuk saja seperti ini. Next. Kemudian yang ketiga yaitu tokenisasi. Jadi pada tahap ini teksnya itu dibagi menjadi unit yang terkecil, yaitu token atau kata per kata. Jadi dengan melakukan tokenisasi bisa dilakukan dengan menggunakan word tokenizer dari NLTK. Next. Dan yang keempat penghapusan stop words. Nah jadi token yang tidak penting itu seperti ada kata yang, kata dan, kata di, kata itu, serta kata-kata pendek dihapus menggunakan kombinasi NLTK dan daftar yang manual. Next. Selanjutnya untuk tahap fitur engineering dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya ada tahap fitur engineering. Nah, kita setelah melewati proses pre-processing ini, langkah selanjutnya itu fitur engineering. Nah, fitur engineering ini adalah proses mengubah data mentah bentuk yang dapat dipahami serta digunakan oleh pembelajaran machine learning. Lalu dalam penelitian ini digunakan metode TF-IDF. Next. Nah, yang pertama ini pengambilan data setelah pre-processing. Nah, ini setelah seluruh proses teks diproses, dilakukan langkah berikutnya yaitu mengambil teks yang telah bersih sebagai dasar pembentukan fitur dan modeling. Next. Lalu yang kedua ada pembentukan fitur menggunakan TF-IDF. Nah, setelah data teks berhasil melalui tahap pre-processing dan dinyatakan telah bersih serta siap untuk digunakan, tahap selanjutnya adalah melakukan fitur engineering. Tahap selanjutnya dalam fitur engineering adalah mengubah teks tersebut menjadi representasi numerik. Nah, pada penelitian ini digunakan metode TF-IDF untuk membentuk fitur berbasis kata. Next. Lalu yang ketiga ada ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Nah, pada tahap ini dilakukan proses konversi data teks menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Next. Lalu yang keempat ada visualisasi top 20 kata dengan skor TF-IDF tertinggi. Nah, tahap ini dilakukan visualisasi untuk mengetahui kata atau n-gram yang memiliki bobot TF-IDF paling tinggi dalam dataset. Next. Nah, yang kelima ini ada visualisasi distribusi skor TF-IDF. Nah, ini untuk menghasilkan bagaimana bobot TF-IDF ini tersebar pada seluruh menggunakan histogram. Lalu selanjutnya ada word cloud berdasarkan skor TF-IDF. Nah, semakin besar ukuran kata dalam word cloud, semakin tinggi bobot pada TF-IDF-nya. Next. Lalu yang ketujuh ada visualisasi top 10 bigram dengan skor tertinggi. Nah, ini untuk melihat hubungan antara kata secara lebih dalam. Nah, di sini kode kita ini memiliki fitur yang termasuk bigram. Next. Lalu selanjutnya ada analisis setiap topik berdasarkan kunci TF-IDF. Nah, setelah kita melakukan proses ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, selanjutnya ini kita melakukan analisis topik secara manual dengan memanfaatkan kata-kata dari TF-IDF
yang tertinggi tadi. Next. Lalu selanjutnya ada menyimpan hasil analisis TF-IDF. Nah, ini proses ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisis dengan untuk digunakan agar lebih lanjut. Next. Yang ke-10 ada statistik ringkasan TF-IDF. Untuk memahami karakteristik hasil ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF dilakukan perhitungan statistik ringkasan terhadap matriksnya TF-IDF yang dihasilkan. Next. Yang ke-11 ini pembuatan label sementara ya, menggunakan naive Bayes. Nah, langkah ini diperlukan agar model klasifikasi dapat dijalankan hingga tahap akhir. Next. Yang ke-12 selanjutnya ini ada pembagian data. Nah, setelah data teks berhasil diubah menjadi representasi vektor TF-IDF dan label demi dibuat seperti langkah sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya ini adalah membagi data menjadi data training dan data pengujian, data testing. Next. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi model menggunakan confusion matrix. Nah, ini setelah model naive Bayes dilatih, langkah selanjutnya ini mengevaluasi kinerja menggunakan confusion matrix. Next. Yang keempat ada visualisasi fitur penting berdasarkan TF-IDF. Nah, untuk mengetahui kata-kata apa saja yang paling berpengaruh dalam representasi teks, ini dilakukan analisis terhadap skor TF-IDF tertinggi. Next. Yang ke-15 ada visualisasi distribusi label dummy yang naive Bayes yang kita buat tadi. Nah, ini karena dataset belum memiliki, kita menggunakan label dummy karena dataset ini tadi belum memiliki label asli. Nah, lalu distribusi label dummy ini juga divisualisasikan untuk menunjukkan proporsi masing-masing kategori sentimen. Next. Selanjutnya ada identifikasi kata penting untuk setiap sentimen. Nah, naive Bayes ini menyimpan informasi probabilitas setiap kata untuk masing-masing kelas, sehingga kita ini dapat mengidentifikasi apa saja kata yang representatif pada tiap kategori sentimen seperti positif, negatif, ataupun netral. Next. Lalu yang terakhir ini ada penyimpanan model dan komponen pendukung. Nah, setelah proses tadi ini selesai, seluruh komponen penting dari pipeline analisis sentimen, nah ini disimpan dalam bentuk file agar dapat digunakan kembali pada tahap selanjutnya. Next. Selanjutnya bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi dari penjelasan kami dapat disimpulkan yang pertama itu proses scraping komentar itu berhasil dilakukan menggunakan Epify dan data tersimpan dengan baik dalam format data frame atau Excel. Nah, yang kedua itu tahap preprocessing yang di dalamnya ada proses cleaning, normalisasi slang, tokenisasi, port, removal, berhasil menghasilkan teks yang lebih bersih dan siap dianalisis. Dan yang ketiga itu metode TF-IDF mampu mengekstraksi kata-kata paling penting dan memberikan gambaran jelas mengenai kata dominan dalam diskusi tentang PPN 12%. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya itu visualisasi TF-IDF, word code, dan diagram membantu memahami pola dan topik utama pada percakapan pengguna. Dan yang selanjutnya, model naive Bayes atau dengan label dummy memberikan gambaran awal mengenai kemampuan klasifikasi sentimen menggunakan fitur TF-IDF. Selanjutnya itu, seluruh komponen analisis mulai data bersih, fitur, hingga model akan disimpan untuk keperluan pengembangan lanjutan. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, pipeline analisis teks berhasil dibangun secara lengkap dan sistematis dari scraping hingga evaluasi model. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.